Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan Persis TV. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas sekitar KBIH Persis dan Biro Perjalanan Umroh dan Haji PT Karya Imtak. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang KBIH, yaitu kelompok bimbingan ibadah haji yang dimiliki oleh PP Persis, dalam perjalanan sejarahnya adalah pada tahun 1978 Allahu yarham K.E. Abdurrahman telah merintis ibadah haji sehingga pada tahun 1983 pimpinan Pusat Persatuan Islam secara resmi membentuk bidang garapan bimbingan haji yang kemudian bidang garapan bimbingan haji sekarang ini dikenal dengan bidang garapan haji dan umroh PP Persis atau disingkat menjadi BIM Hajum PP Persis. Secara resmi, secara legal formal, pada tahun 1995, pimpinan Pusat Persatuan Islam resmi memiliki KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Dengan SK Menteri Agama nomor 629 tahun 1995, juga kemudian dengan SK Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor KW 10-30-8001-8948-2012, kemudian sekarang KBIH menjadi KBHAU yang kepanjangannya adalah Kelompok Ibadah Haji dan Umroh. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KBIHU Persis dan kemudian penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh oleh PT Karya Imtak, itu semuanya diselenggarakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga prinsip-prinsip ini menjadi moto bagi kami, yaitu berhaji sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian berumroh sesuai dengan sunnah Rasulullah. Prinsip ini didasarkan oleh hadis Nabi SAW, "Khudzu anni manasikakum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Maka dari hadis ini dijadikan prinsip oleh kami dalam KBIHU Persis dan PT Karya Imtak, di mana setiap penyelenggaraan ibadah haji ataupun umroh senantiasa didasari oleh sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW telah menyuruh kepada kita sebagai umat Islam sebagai pelanjut dari sunnah Rasulullah SAW itu, maka kita dalam pelaksanaannya selalu mencari bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dan umroh. KBIHU Persis dan PT Karya Imtak
sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh PP Persis akan selalu mengutamakan sunnah sebagai syarat haji ataupun umroh, agar ibadah umroh ataupun ibadah haji itu termasuk dalam kategori mabrur. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab ibadah apapun itu namanya, baik haji maupun umroh ataupun ibadah lainnya, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu ditolak. Dalam ibadah haji disebut mardud. Kenapa demikian? Pemirsa, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amal bukan atas dasar perintahku, kata Rasul, maka amalan itu ditolak. Segala ibadah kalau tanpa perintah Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah itu mardud alias ditolak. Termasuk dalam ibadah haji dan umroh. Kalau tidak sesuai dengan perintah Rasul atau sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah haji dan umroh itu menjadi mardud atau ditolak. Ibadah haji yang mabrur adalah dambaan seluruh orang yang melaksanakan ibadah haji. Juga dambaan seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah umroh. Ibadah haji terutama ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya tentang atau terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, maka haji itu dituntut harus mabrur, karena Rasul menyatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan kecuali surga. Pemirsa, siapa yang tidak mau masuk surga? Tentu semua orang ingin masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah haji yang terkategori mabrur. Jadi haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima, yang tidak dicampuri oleh hal-hal yang membuat tercederanya ibadah haji itu sendiri. Dalam hal ini, di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan catatannya tentang haji yang mabrur, di mana beliau menyampaikan al-hajjul mabruru yakni al-maqbulu wa qila alladhi lam yukhalituhu ismun. Haji yang mabrur yaitu yang diterima, al-maqbul. Juga dikatakan pula yaitu yang tidak dicampuri dengan dosa, dan dikatakan pula secara ikhlas. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji yang dikategorikan mabrur adalah al-maqbul, yaitu yang diterima. Tadi sudah disampaikan sebuah hadis, siapa yang melakukan satu pekerjaan bukan atas dasar perintahku, bukan atas dasar sunnahku, maka pekerjaan itu ditolak, alias mardud. Maka mardud adalah kebalikan daripada makbul. Maka makbul inilah yang dimaksud dengan mabrur, di mana dikatakan dalam syarah Al-Bukhari tersebut juga tidak dicampuri dengan dosa. Pelaksanaan ibadah haji yang dicampuri dengan dosa adalah diantaranya ongkos atau bekalnya tidak berasal dari dosa atau dari bekal yang diharamkan oleh agama. Demikian juga kelakuan selama melaksanakan ibadah haji juga jangan dicampuri dengan dosa, dengan melaksanakan larangan selama melaksanakan ibadah umroh, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan dengan dosa setelah melaksanakan haji ataupun umroh selama kita berada di tanah suci, dan selanjutnya setelah kita juga kembali ke tanah air. Demikian juga
dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri jangan dicampuri dengan dosa. Sebab pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pemirsa ada pertanyaan, apakah menyalahi perintah Nabi atau menyalahi sunnah Nabi itu dosa? Mungkin pemirsa Persis TV pun dapat menjawabnya. Yang sama jawabannya dengan kami. Apabila ibadah haji ataupun umroh menyalahi sunnah Rasulullah, tentu itu akan menjadi dosa. Kemudian untuk itu kami senantiasa berusaha agar dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kami banyak menemukan dalam perjalanan ibadah haji di mana ibadah haji itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, dalam melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, tentu pemirsa ketika kita melaksanakan ibadah haji tamattu, maka jemaah haji yang berasal dari Indonesia yang melaksanakan haji tamattu tentu akan melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian ia tahallul. Nah, selang dari ibadah umroh selesai kemudian akan melaksanakan ibadah haji, banyak jemaah haji yang melaksanakan umroh berkali-kali. Ada yang 3 sampai 7 kali umroh, baik itu Tan'im ataupun Jirona dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah SAW menyuruh untuk melaksanakan seperti itu? Ataukah Rasulullah SAW memberikan contoh sebagai sunnah beliau untuk kemudian kita ikuti? Pemirsa, kami belum mendapatkan keterangan di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh jemaah haji ketika mereka berada di Tanah Suci. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan ibadah haji kita adalah tidak ada lain, adalah mabrur. Sebab tadi juga disebutkan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasan kecuali surga. Dan amal yang paling utama di antara amal-amal yang dilakukan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan hajjun mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Haji yang mabrur sendiri, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah haji yang tidak dicampuri dosa. Haji yang senantiasa mengutamakan perintah Rasul. Haji dan umroh yang senantiasa melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu itulah yang dimaksud dengan mabrur. Sebab ada salah seorang ulama yang menyampaikan haji yang mabrur itu, yaitu la yukhalifus sunnah, tidak menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan Islam, baik itu KBIH sebagai penyelenggara ibadah haji reguler maupun PT Karya Imtak sebagai Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus, senantiasa menjunjung tinggi untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan Rasul yang kemudian dikategorikan sebagai ibadah haji dan umroh yang mabrur. Itulah yang kami lakukan dan ikhtiarkan, usahakan untuk seluruh calon jemaah haji dan umroh yang bergabung dengan KBH kami. Di luar sunnah, no way bagi kami. Tidak ada kata untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh di luar ketentuan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kami akan berbagi dengan pemirsa tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam
negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana dalam undang-undang itu diatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang itulah diatur bagaimana penyelenggaraan ibadah haji itu. Pemirsa, bagi Anda yang belum mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji, maka itu pun diatur dalam undang-undang tersebut, di mana di situ di dalam ketentuan umum pasal 5 disebutkan bahwa persyaratannya meliputi: satu, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan kesehatan. Yang ketiga adalah melunasi BPIH. Dan yang keempat adalah belum pernah menunaikan ibadah haji, atau yang sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir itu. Ini persyaratan bila pemirsa akan mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Namun demikian diatur juga oleh Kementerian Agama tentang prosedur atau alur pendaftaran calon jemaah haji. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon jemaah haji di sini disebutkan pertama menuju bank. Tentu yang dimaksud oleh undang-undang adalah bank yang melakukan perbankannya dengan sistem syariah. Yang harus dibawa oleh calon jemaah haji, pertama KTP, yang kedua uang sebesar 25 juta rupiah. Calon jemaah haji buka tabungan haji dan melakukan setoran awal. Kemudian setelah itu calon jemaah haji mendapatkan buku tabungan, kemudian dokumen bukti setoran awal, dan nanti ada nomor validasi. Selanjutnya calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama. Setelah setoran yang 25 juta, kemudian itu dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan yang tadi saya sebutkan. Kemudian calon jemaah haji menuju Kemenag. Kemudian setelah calon jemaah haji itu mendaftarkan ke Kemenag, maka calon jemaah haji itu akan mendapatkan dokumen pendaftaran haji atau disebut SPPH dan nomor porsi. Nomor porsi inilah yang nanti jemaah haji akan bisa melihat kapan dan tahun berapa akan menunaikan ibadah haji tersebut. Kemudian prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut. Satu, calon jemaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH. Yang dimaksud adalah BPS adalah bank penerima setoran, yaitu bank syariah. Pemirsa, di Kementerian Agama ada disebut kantor satu atap. Di situ sudah ada bank syariah yang menerima setoran haji pemirsa. Langsung saja ke Menag dan di situ sudah siap mereka dari mulai setoran sampai pendaftaran ke Kementerian Agama. Syaratnya adalah membawa KTP dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah setorkan ke bank syariah tersebut. Calon jemaah haji, kedua, calon jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian ketiga, calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH. BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji pada cabang BPS BPIH sesuai domisili. Sesuai domisilinya, pemirsa di kota mana itu domisili Anda. Kemudian BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomor validasi. Kemudian yang kelima, dokumen bukti setoran awal BPIH. Kemudian ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3 x 4 cm bermaterai.
Keenam, calon jemaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten Kota dan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. 7. Calon jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji atau SPPH dan menyerahkan kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. 8. Calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota tersebut. 9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya dicetak ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat pendaftaran ibadah haji, dan tadi saya sudah sebutkan bahwa di Kementerian Agama itu sudah kantor satu atap, di situ ada Bank Syariah yang penerima setoran awal 25 juta, dan pemirsa bisa langsung ke Kementerian Agama setelah mendapat bukti setoran dan langsung daftar Kementerian Agama. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembatalan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020, itu diputuskan dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji. Tentu pemirsa juga sudah memahami situasi dan kondisi saat ini, sehingga perjalanan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji untuk sementara dibatalkan dulu oleh pemerintah Indonesia karena memang keputusan Kerajaan Saudi Arabia menuntut hal tersebut. Apakah tahun 2021 ini akan dapat melaksanakan atau tidak? Maka kita akan menunggu bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia terkait penyelenggaraan haji tahun 2021 ini. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan hambatan, halangan untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2021 atau tahun 1442 ini Allah Subhanahu wa taala mencabut atau menghindarkan dari seluruh calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2021 ini. Tentu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah berangkat dari Himpuh untuk melaksanakan survei ke sana, visitasi ke sana dalam rangka bagaimana situasi dan kondisi, dan kemudian membicarakan dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh yang sekarang belum dibuka. Dan mudah-mudahan ke depan ibadah umroh pun termasuk ibadah haji, pemerintah Saudi Arabia membuka kembali, dan kemudian musibah ataupun virus yang melanda seluruh dunia, bukan sekedar saja di Indonesia, yaitu COVID-19 ini segera Allah Subhanahu wa taala mencabut dari bumi kita ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan lain yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa yang tergabung dalam KBH Persis terkait dengan pelaksanaan ibadah haji bagi pemirsa yang berusia 70 tahun. Ada keistimewaan bagi pemirsa yang berusia 70 tahun ini, yaitu bahwa setelah 3 tahun pemirsa bisa diprioritaskan untuk keberangkatannya, dan mudah-mudahan pemirsa silakan datang ke KBH kami bisa membantu pemirsa semuanya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.